Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nur Aini SPDI, guru SMP Negeri 1 Kota Banjar, sekaligus mahasiswa PPG PAI Angkatan 1 LPTK Wali Songo, Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PPL 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siswa-siswi solih dan solihah? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Rabbi zidni amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana suara dan gambar Ibu sudah jelas? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Sudah, Bu. Ya, yang hadir terlihat sudah lengkap ya. Yang tidak hadir hanya Ajmi saja. Jangan lupa daftar hadir Google Form-nya silakan diisi terlebih dahulu. Ibu sudah share di grup PAI BP ya. Silakan mengisi di Google Form. Baik, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, pada KPM sekarang, silakan kalian untuk mengikuti Zoom, kemudian menuntaskan evaluasi akhir pembelajaran pada materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan kalian renungkan, apakah kalian menghendaki keselamatan dan kebahagiaan di dunia sampai dengan akhirat? Tentu saja bukan. Hal itu merupakan harapan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya. Masya Allah, qadarullah. Masih banyak bukti kebesaran dan kasih sayang Allah pada umatnya yang akan kita singkap melalui proses pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, yang masih ingat 4 kitab Allah yang diturunkan kepada masing-masing rasulnya? Ada yang masih ingat? Ada, Bu, 4. Ada 4. Betul, ada 4. Yang pertama kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga kitab Injil. yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan terakhir adalah kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Tahukah kalian, beriman kepada kitab-kitab Allah tidak berarti kita harus melaksanakan perintah dari kitab-kitab Allah tersebut. Kenapa demikian? Nah, hal ini akan terjawab setelah kita mempelajari materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini melalui pembelajaran hari ini peserta didik dapat
menyimpulkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menganalisis dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian membandingkan kitab-kitab dan rasul penerimanya. Selanjutnya, membandingkan perbedaan kitab dan suhuf. Terakhir, menemukan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah, ya. Apakah siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah siap? Kalau sudah siap, bilang siap, siap, siap. Siap. Nah, untuk mengukur kemampuan awal kalian, silakan kalian mengerjakan tes diagnosis materi beriman kepada kitab-kitab Allah melalui link Google Form yang sudah Ibu share ke grup WhatsApp PAIBP. Silakan dikerjakan sekarang, Ibu hanya memberi waktu 10 menit. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silakan dikerjakan. Bisa, Bu. Tes awalnya. Waktunya sudah habis. Bagaimana? Tes diagnosisnya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Setelah kalian menyelesaikan tes diagnosis, diharapkan semakin memberi gambaran tentang hal-hal yang harus dipahami pada materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, langkah-langkah pembelajaran pada hari ini kita akan menggunakan model discovery learning dengan metode kerja kelompok dan diskusi, ya. Dengan langkah-langkah. Yang pertama, siswa menyimak video. Nanti Ibu akan menampilkan video tentang beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, siswa dapat kesempatan bergantian menyampaikan pertanyaan, ya. Kemudian, guru memilih pertanyaan yang baik dengan kriteria dapat menuntaskan materi hari ini. Kemudian guru membagikan subbab materi terhadap 5 kelompok yang telah Ibu bentuk, ya. Kelompok yang pertama diberi tugas mencari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kelompok yang kedua mencari dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Kelompok ketiga menjawab nama kitab-kitab dan rasul penerimanya. Sedangkan kelompok 4 tentang perbedaan kitab dan suhuf. Kelompok 5 perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah, ya. Tadi Ibu sudah sampai ke langkah-langkah. Berikutnya, setiap kelompok diberi kesempatan mencari informasi dari berbagai sumber, ya. Bisa dari internet ataupun buku yang relevan. Tidak dibatasi harus dari buku pakai. 6. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sedangkan kelompok lain menanggapi hasil presentasi. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya, guru memberi kesempatan pada salah satu siswa untuk menyampaikan kesimpulan. Kemudian, guru dan siswa sama-sama membuat kesimpulan, ya. Kemudian melaksanakan refleksi pembelajaran dan evaluasi guru. Terakhir melaksanakan tes akhir di kelas, ya. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti. Tadi yang pertama kalian menonton video dulu, ya. Mari kita masuk pada tahap inti, yaitu memutar video pecinta Al-Quran. Untuk kalian amati, selama mengamati video, tugas kalian adalah membuat pertanyaan untuk bahan diskusi ke kelompok, ya. Kita lihat aja, ya. Di sini ada kantung-kantung batu permata. Ada Quran surat Al-Mutaffifin 20 poin, surat Al-Qalam 30 poin, Al-Waqiah
40 poin, Al-Baqarah 60 poin, Ali Imran 100 poin. Waktunya 180 detik untuk melanjutkan ayat-ayat tersebut. Untuk yang pertama Najah, Al-Mutaffifin, Al-Qalam, Al-Waqiah, Al-Baqarah, Ali Imran. Kamu mau surat apa dulu? Al-Mutaffifin. Ayo ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Selanjutnya apa? Al-Qalam, Al-Waqiah, Al-Baqarah atau Ali Imran? Al-Qalam. Al-Qalam. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Selanjutnya Al-Waqiah, Al-Baqarah atau Ali Imran? Al-Waqiah. Al-Waqiah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa balika wa ka'sim min ma'in. Selanjutnya Al-Baqarah atau Ali Imran? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Selanjutnya Ali Imran. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Soal bonus. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Najah Mataram. Wah, alhamdulillah. Tas. Irfan bacain ya. Al-Mutaffifin 20. Al-Qalam 30. Al-Waqiah 40. Al-Baqarah 60. Dan Ali Imran 100. Sudah 250 poin. Ditambah bonus 250 poin lagi. Total 500 poin untuk Najah. Dikalikan 1000. Najah sudah mendapatkan 500.000 rupiah. Najah, 500.000 rupiahnya kita sumbangkan ya. Iya, semuanya. Betul? Hah, coba kita lihat. Kita lihat di sini nanti akan ada kereta tambang. Nih di sini nih akan mengantarkan 500.000 jutanya itu untuk bantuan kemanusiaan. Yuk, nih kereta tambang punya Najah. Tuh bantuan kemanusiaan. Kita masukkan uang Najah tuh banyak sekali, masukkan semuanya dikirimkan untuk bantuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang Najah? Najah senang? Alhamdulillah bisa menyumbang ya. Tuh. Kita hampiri mama.
Tadi kondisinya tertatih, Najah sudah berbuat banyak. Menyerahkan hartanya untuk kemanusiaan. Terima kasih Mama. Alhamdulillah. Coba, di sini Kak Irfan ada Rifa di sana ya, Rifa. Coba, Rifa ini adalah juara 3 di Hafiz Indonesia 2013. Rifa coba bacakan satu ayat. Sambung ayat dari Rifa tuh. Rifa silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu surat apa ya? Al-Ahqaf Al-Ahqaf ayat berapa ya? 19 Ada di halaman berapa? 504. Berapa? 504. Iya, benar? Benar. Subhanallah, sampai halamannya tahu, suratnya apa, ayatnya berapa. Ada Masnya mau mencoba juga? Silakan. Sebutkan halaman berapa. Coba bacakan ayat pertama di halaman 228. 228 halaman ayat paling atas. Inna talaka ba'u alihatina bisu. Qala inni ushhidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Benar. Ayat paling bawahnya. Qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Benar. Ini yang dikatakan lumpuh otaknya. Lalu otak kita yang dinyatakan oleh dokter mungkin tidak lumpuh sama sekali. Ada apa di memori kita? Apakah ada ayat-ayat Al-Quran? Apakah kita hafal? Di halaman itu ada barisan ayat-ayat apa saja? Apa yang ada di memori kita? Langkah-langkah kita digunakan untuk apa? Sementara Najah cerita dari orang tuanya. Dia menangis ketika tidak diajak ke masjid. Dia meronta, dia ingin merangkak pergi ke masjid. Bi, malu kita Bi dengan Najah Bi. Abi malu Kak Irfan. Abi malu kepada Allah. Diberi nikmat yang cukup, ternyata belum bersungguh-sungguh seperti Najah. Banyak waktu terbuang dalam hidup kita. Banyak waktu yang sia-sia dalam kita menjalani nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan Ananda Najah, dia bergerak untuk bisa mengekspresikan Quran. Bahwa dia butuh perjuangan, bahwa dia butuh kesungguhan. Kita aja yang mudah berbicara, mudah melihat, mudah bergerak, ternyata terlalu mudah mengabaikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hambanya. Apa yang akan kita bawa ke akhirat sebagai amal unggulan kita. Ananda Najah telah membuktikan bahwa dia punya amal unggulan yang akan dia bawa kepada Allah di alam akhirat. Ya Allah, inilah maksimal kemampuanku ya Allah. Dia akan berkata, inilah maksimal kemampuanku ya Allah. Kita apa? Kita apa yang akan kita bawa ke akhirat? Malu di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah kita malu.
malu, tidak punya apa-apa di depan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita merasa hebat, merasa punya segalanya. Makasih Najah ya. Walaupun pengucapan huruf demi huruf kamu mungkin tak sejelas teman-teman kamu. Tapi ini adalah maksimalnya dari diri kamu Najah. Boleh dengarkan koreksi dari Kak Nabila, mau? Ya? Kak Nabila? Bismillahirrahmanirrahim. Di antara peserta-peserta lain yang Najah adalah satu-satunya yang jawab semua dengan benar dan juga ada sisa waktu. Dengan cara beliau seperti ini juga bacanya tetap seperti biasa. Saya dari kemarin ingin menyampaikan ini. Najah sebenarnya dari secara keseluruhan bacanya bagus, tapi tinggal pengaturan nafasnya saja. Yang pertama dikomentari itu nafasnya Najah pendek, itu dia selama 2 hari nggak tidur. Menyampaikan apa Kak Nabila? Ketika Umi Najah mengatakan Najah tidak bisa tidur 2 hari karena komentar saya. Najah tidak bisa nafasnya dengan baik. Tapi saya ingin menekankan ke Bunda. Kita lihat hasil perjuangannya dia. Subhanallah, hari demi hari beliau sangat berusaha untuk nafasnya maksimal. Sampai tadi kalau kita lihat bacaannya, walaupun ayatnya agak panjang-panjang, tapi subhanallah beliau berusaha untuk semaksimal mungkin. Dan saya perhatikan juga ketika saya mengomentari huruf-hurufnya, itu juga subhanallah saya melihat perkembangannya seperti itu. Jadi mohon Dek Najah jangan berkecil hati gitu ya sama Kak Nabila. Ini untuk ke depanmu juga, insya Allah ke masa depanmu juga. Karena mamanya Najah cerita ketika Kak Nabila mengomentari baca Najah, apalagi mengenai nafasnya Najah langsung tidak bisa tidur 2 hari karena Najah ingin memberikan yang terbaik. Nafas Najah gimana? Nafas Najah itu gimana? Kak Nabila sampai tidak enak hati. Dan Kak Nabila juga menyampaikan ini untuk kebaikan Najah dan mamanya Najah juga tahu itu untuk kebaikan Najah. Kak Nabila merasa bersalah. Mama boleh sini. Nabila makasih ya. Najah, berikan syafaatmu ya. Cari Kak Irfan. Ini Abi Amir.
barusan kalian sudah selesai menyaksikan video pecinta Al-Quran ya. Untuk mengefektifkan waktu, silakan kalian untuk menyampaikan pertanyaan. Bagas sudah menyiapkan pertanyaan? Sudah, Bu. Ya, silakan Bagas untuk menyampaikan pertanyaan. Siap, saya Bagas, Bu. Izin bertanya, apakah di dalam Al-Quran terdapat dalil nakli tentang diturunkannya kitab-kitab Allah? Terima kasih Bagas sudah menyampaikan pertanyaan yang bagus. Sekarang dilanjut oleh pertanyaan yang lain. Salsa sudah menyiapkan pertanyaan? Silakan Salsa. Sudah, Bu. Saya mau menyampaikan pertanyaan dari hasil video yang telah Ibu beri tadi. Perilaku apa saja yang mencerminkan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Ya, pertanyaan yang bagus pula nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk dibahas pada diskusi kelompok ya. Kita lanjutkan pada tugas kelompok. Walaupun tugasnya dikerjakan secara kelompok, tagihan tugasnya silakan kalian setorkan oleh setiap individu melalui LKVD yang harus kalian download sebelum kalian melaksanakan kerja kelompok dan di-upload kembali pada akhir pelajaran pada Classroom PAIBP. Bisa dipahami ya? Silakan kalian mengefektifkan waktu, Ibu kasih selama 10 menit. Waktu diskusinya sudah habis. Mari kita lanjutkan pada sesi presentasi dari tiap kelompok. Kelompok 1 itu silakan dilaporkan oleh Bagas hasil presentasinya. Baik, saya Bagas Abdul Manaf dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Sekian, Bu. Terima kasih. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi? Agit siap menanggapi? Siap, Bu. Siap. Izin Ya, menanggapi. silakan, Nama Agit, saya untuk Septiana menambahkan. Agit Syadika. Izin menambahkan. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Agit. Dilanjutkan. Ada yang mau bertanya? Yunika, mau bertanya? Silakan Yunika. Mau, Bu. Saya Yunika dari kelompok 5 mau bertanya bagaimana cara menumbuhkan iman pada kitab Allah. Ya, ada yang mau menjawab? Cara menumbuhkan iman pada kitab Allah. Siapa yang mau menjawab? Ada tidak? Cara menumbuhkan iman kepada kitab Allah yang pertama memahami dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci ke dunia untuk dijadikan pedoman atau petunjuk hidup, ya. Yang kedua, mengakui adanya kitab-kitab Allah yang telah turun terlebih dahulu. Yang ketiga, mempercayai bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir. Terakhir, yang keempat, meyakini bahwa jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ya, presentasi dari kelompok 1 sudah cukup ya. Mari kita lanjutkan presentasi dari kelompok berikutnya. Kelompok 2, silakan Regin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya akan menyampaikan dalil nakli tentang
iman kepada kitab-kitab Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila syiratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Sekian. Shadaqallahul adzim. Ya, dilanjutkan presentasi dari kelompok 3 oleh Regina. Regina sudah siap? Silakan Regina. Saya dari kelompok 3 akan menyebutkan nama-nama kitab dan rasul penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, terima kasih dari kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Fabian mau menyampaikan perbedaan kitab dan suhu. Fabian hadir tidak? Fabian kemungkinan ada kendala ya. Silakan lanjut saja ke kelompok 5. Raisa sudah siap menyampaikan? Siap, Ibu. Iya, silakan Raisa. Saya Reisha, saya dari kelompok 5 akan menyampaikan 3 perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Menghargai keberadaan seluruh kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memiliki sikap toleransi pada orang lain maupun pengikut agama lain. 3. Selalu membaca dan mengkaji isi kitab suci Al-Qur'an. Terima kasih. Setelah kita menyelesaikan kegiatan pembelajaran tadi, untuk menguji kedalaman materi yang kalian peroleh, tolong dijawab pertanyaan Ibu. Kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus melaksanakan perintah dari kitab-kitab Allah tersebut? Silakan dijawab. Baik, tidak Bu. Selaku umat muslim, kita hanya diwajibkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengamalan dari rukun iman yang ketiga. Sedangkan kitab yang wajib menjadi pedoman hidup bagi setiap muslim hanyalah satu, yaitu kitab suci Al-Quran. Sekian, terima kasih. Nah, setelah selesai presentasi dari seluruh kelompok, mari kita simpulkan ya. Materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kita simpulkan. Ada yang mau mencoba menyimpulkan? Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Sudah tampil? PowerPoint-nya sudah kelihatan oleh kalian? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Selanjutnya, dalil nakli. Nah, ini dalil nakli. Tadi sudah disampaikan ya oleh perwakilan kelompok. Iya, dalil nakli tentang iman kepada kitab surat Al-Maidah, surat kelima ayat 16 ya. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah. 1. Menghargai keberadaan seluruh kitab yang diturunkan Allah. Kemudian memiliki sikap toleransi pada orang lain maupun pengikut agama lain. Dan selalu membaca dan mengkaji isi kitab suci Al-Quran. Ya. Untuk kegiatan selanjutnya, alhamdulillah materi beriman kepada kitab-kitab Allah telah tuntas tersampaikan. Dari mulai pengertian sampai dengan perilaku yang harus diterapkan sebagai wujud beriman kepada kitab-kitab Allah. Maka kita harus mengimani kitab-kitab Allah, tetapi hanya Al-Quran yang harus dijadikan pedoman hidup untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia sampai dengan
akhirat. Baiklah anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Sudah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah menyenangkan, Bu. Sebagai evaluasi akhir pelajaran, silakan kalian kerjakan link yang telah Ibu share pada WhatsApp PAIBP. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Ya. Materi pada pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari perilaku yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari sebagai wujud iman pada kitab Al-Quran. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Ilmu yang kita peroleh hari ini melimpahkan keberkahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.